Merinding dengarnya. Nova Arianto berani ngomong gini jelang timnas U17 versus Korea Utara. Merinding dengarnya, Nova Arianto sampai setegas ini jelang timnas Indonesia versus Korea Utara di perempat final Piala Asia U17. Yang pastinya saat ini, pemain saya sarankan tidak melihat media sosial. Ya kan? Pemain tidak tertekan dan pemain tidak merasa terbebani dengan situasi itu. Saya minta pemain bisa melupakan dulu media sosial agar bisa lebih fokus untuk tampil. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, mengambil langkah tegas jelang laga krusial melawan Korea Utara di perempat final Piala Asia U17 2025. Dalam wawancara singkatnya, Nova menegaskan bahwa seluruh pemain dilarang bermain media sosial selama turnamen digelar. Kita sudah sampai sejauh ini dan sekarang saatnya fokus total. Saya minta semua pemain untuk tidak membuka media sosial sedikit pun. Kita butuh konsentrasi penuh, ujar Nova. Langkah ini diambil setelah euforia kelolosan timnas ke Piala Dunia U17 sempat membuat suasana tim jadi terlalu santai. Meski pencapaian itu layak dirayakan, Nova menekankan bahwa tugas mereka belum selesai. Pencapaian lolos ke Piala Dunia U17 memang luar biasa, tapi ini bukan akhir dari segalanya. Justru sekarang kita harus melangkah lebih jauh. Perempat final melawan Korea Utara akan jadi ujian mental dan taktik. Tambahnya, tak hanya kepada pemain, Nova juga menyampaikan imbauan serupa kepada seluruh staf pelatih dan official tim. Ia meminta agar seluruh tim menjaga atmosfer kerja yang profesional dan tetap fokus pada target. Saya ingin kita semua, bukan cuma pemain tapi juga pelatih dan ofisial, melupakan sejenak euforia itu. Fokus kita sekarang adalah Korea Utara. Mereka lawan yang disiplin dan kita harus siap 200%. Larangan bermain media sosial ini bukan hal baru di dunia sepak bola, terutama menjelang laga-laga penting. Banyak pelatih top dunia yang menerapkan aturan serupa untuk menjaga kondisi psikologis tim tetap stabil dan jauh dari gangguan luar. Laga perempat final antara timnas Indonesia U17 dan Korea Utara dijadwalkan berlangsung pada Senin, 14 April 2025. Masyarakat Indonesia pun menaruh harapan besar kepada Garuda Muda untuk melangkah lebih jauh dan mencetak sejarah baru di ajang ini. Lawan klub raksasa Eropa, Kim Sang-sik resmi ditunjuk jadi pelatih ASEAN All-Star jelang duel kontra Manchester United. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, resmi ditunjuk sebagai pelatih ASEAN All-Stars jelang laga melawan Manchester United. Seperti diketahui, Manchester United membuat keputusan mengejutkan dengan menjadikan Asia Tenggara sebagai destinasi tur pramusim mereka. Nantinya, klub besutan Ruben Amorim ini akan singgah ke Malaysia dan berhadapan dengan ASEAN All-Stars di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, pada 28 Mei 2025 mendatang. Pemain-pemain terbaik dari kawasan ASEAN akan dikumpulkan dan kemungkinan besar 11 pemain pilihan akan diturunkan menghadapi Setan Merah. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, pun sudah menunjuk pelatih untuk memimpin tim ini. Kim Sang-sik dipilih karena dinilai sebagai simbol kemajuan dan profesionalisme. Pelatih Kim adalah simbol kemajuan dan profesionalisme. Kepemimpinannya tidak hanya akan menginspirasi para pemain kami, tetapi juga seluruh generasi sepak bola dan penggemar, kata Presiden AFF, Keith Samet. Ia menambahkan bahwa pertandingan melawan Manchester United adalah kebanggaan bagi Asia Tenggara karena seluruh dunia akan menyoroti laga tersebut. Pertandingan ini adalah momen kebanggaan dan pengingat bahwa sepak bola bisa mengangkat kehidupan, pungkasnya. Di sisi lain, Kim Sang-sik mengaku tersanjung atas penunjukan tersebut. Merupakan suatu kehormatan untuk memimpin para pemain terbaik dari seluruh ASEAN dalam pertandingan sebesar ini. Kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ASEAN juga memiliki kekuatan di dunia sepak bola. Kami tidak hanya mewakili negara, tapi juga semangat dan kekuatan kawasan ini, kata Kim. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastur, bicara pengalaman di pinggir lapangan.
Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastur, baru 2 kali berada di pinggir lapangan saat Timnas bermain, yakni saat menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret lalu. Meski baru 2 kali, ia merasakan kesamaan dari kedua laga. Sambutan fans yang luar biasa antusias. Mereka selalu diperlakukan baik oleh penggemar, baik saat skuad Garuda bermain di kandang maupun tandang, ujar Alex Pastur. Alex menceritakan, saat menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, ada 78.000 supporter yang hadir. Itu menjadi pengalaman baru dan berkesan baginya. Sambutan dari masyarakat sangat gila, 78.000 orang di stadion. Dan syukurlah kami menang, kata Alex. Mantan pelatih Almere City ini melanjutkan, kini banyak pemain timnas yang berkarir di Eropa. Menariknya, mereka naik pesawat sebagai pesepak bola biasa, namun saat tiba, sambutannya seperti superstar. Anda harus bayangkan, banyak pemain datang dari Eropa Barat. Mereka naik pesawat sebagai pesepak bola biasa dan turun sebagai superstar. Itu cukup istimewa, ungkap Alex Pastur. Alex juga menambahkan bahwa cuaca di Jakarta sangat panas. Saya pernah beberapa kali jogging dengan Gerald Vandenberg. Kami berlari dengan kecepatan yang sama dan benar-benar terasa berat bagi fisik, tutupnya.